Hari ini kita akan menonton YouTube-nya siapa namanya, Bang? Bang, 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 ya Bang, Bang. Oh ya, ini si Top Sihir Animation. Gamenya nih, Bang. Ini apa ya? Waktu gua kelas 3 SD, gua dibeli komputer sama orang tua gua. Orang tua sih kiranya buat sekolah ya, tapi ya jujur aja gua pengen pakai buat main game. Pas pertama kali gua punya komputer, kan itu kayak langsung diinstalin banyak game jadul ya sama Angel komputer ya. Nah, salah satu game jadulnya ya GTA San Andreas. Gua main game ini tuh hampir setiap pulang sekolah. Teman-teman gue di kelas kan juga banyak yang main game ya. Terus pas istirahat tuh kita kayak ngobrolin cerita gamenya, cara mitos gamenya gitu. Dan buat game jadul, cerita gamenya tuh lumayan bagus gitu. Kita main sebagai CJ, Carl Johnson atau ya orang Ucok. Jadi ceritanya tuh kita pengen balik ke Los Santos setelah kerja dan tinggal 5 tahun di Liberty City. Soalnya keluarga kita yang isinya gangster semua itu ngabarin kita kalau misalkan emak kita tuh udah pelukan sama akar pohon. Jadi ya kita pengen balik buat ngubur dia lah. Nah setelah gue turun dari pesawat ke rumah gue yang lama dan ketemu sama keluarga gue, tapi gue tuh diberhentiin gitu sama polisi bejat di tengah-tengah jalan. Heran gue, kok banyak banget ya polisi-polisi korup akhir-akhir ini. Apa gara-gara bosnya baru dapat diskon ya kemarin? Jadi ya ternyata ini polisi namanya Tenpenny dan dia sebenarnya salah satu kenalan kita, tapi ya dia benci aja gitu sama gua. Dia ngejelasin semenjak kita pergi tuh, geng kita yang namanya Grove Street itu udah hancur banget dan sekarang Los Santos itu tuh dikuasain sama geng rival kita, geng Balas. Dan karena ini polisi benci banget sama gua gak tau kenapa gua tuh didropok di tengah-tengah wilayah geng musuh si Balas ini. Dan karena gua tetap harus ke rumah gua yang lama buat ketemu keluarga dan cuman ada sepeda di depan gua. Oh shit. Jadi habis sampai di rumah kita yang lama, kita ketemu dan hampir dikirim ketemu sama emak kita lagi, sama Big Smoke, teman lama dan salah satu anggota geng kita. Jadi ya ternyata keluarga sama teman kita yang lain tuh udah dari kuburannya dan ya gue sama Big Smoke jalan dari rumah ke sana. Sampai di sana tuh ya kita ketemu sama Ryder, teman lama kita yang lain, terus Sweet abang kita dan Kendall adik kita. Kebanyakan orang tuh pada seneng-seneng aja ya lihat gue balik. Cuman abang kita si Sweet aja yang agak kesel gitu. Soalnya dia ngeliat kayak kita tuh selama ini ninggalin mereka gitu. Kan kayak geng kita Grove Street sekarang udah hancur dan lemah banget. Terus kayak sekarang emak kita disekai. Jadi ya dia bombastic side eye aja gitu ngeliat gue. Dan abis balik dari kuburan, gue berjanjilah sama temen dan saudara gue, kali ini gue nggak bakal ninggalin mereka lagi. Gue bakal bantuin Grove Street jadi geng yang kuat lagi dan gue bakal cari siapa yang bertanggung jawab bikin emak gue ketemu sama YME. Jadi ya gue mulai dari jalanin misi buat bantu Grove Street jadi geng kuat lagi. Gue ngerusakin graffiti geng musuh sama Sweet, gue belajar dor-doran sama Big Smoke, terus gue juga kayak ngisengin tempat pizza gitu sama Ryder. Salah satu hal yang gue demen banget dari GTA San Andreas tuh ya, Grove Street itu berasa kayak keluarga gitu. Gamenya ini tuh gak cuma fokus dor-doran terus bikin geng kita kuat aja, tapi game ini tuh juga pengen lu kenal dan peduli sama karakternya. Gue inget ada misi yang cuman kayak kita nganterin geng kita beli makan bareng aja gitu sama Sweet, Ryder, sama Big Smoke. Gue beli nomor 9 deh. I'll have two number 9. Tapi ya tetap fokus kita tuh ngebangun ulang geng kita biar jadi geng kuat lagi di Los Santos. Satu misi gue inget, gue ini agak kesel gitu sama misinya dulu. Gue sama Big Smoke lagi ngejar anggota geng musuh kan, dan mereka tuh kayak naik ke atas kereta gitu. Dan Big Smoke nyuruh gue ngejar mereka pakai motor, dan dia gue bonceng nembakin gitu dari belakang. MC Big Smoke tuh kayak burik lewat burik gitu ya. Dan gue ada kali ngulang nih misi 20 kali lebih tuh gara-gara Big Smoke tuh nembaknya gak bener gitu. Jaraknya udah tinggal 1 meter, musuhnya di depan, tembakan di tangan, pelurunya ke warteg nongkrong dulu. Dan gue inget, gue yang waktu itu tahu beberapa cheat GTA ya, bener-bener tergagi. Tipe gue nungguin Big Smoke yang nembak, gue ketik di keyboard jump jet. Set dah, dari tadi kita dikejar-kejarin, akhirnya hilang juga ya tuh orang. Ya anjir, gak ada capek-capeknya kali ya. Bunyi apaan tuh? Tapi ya agak lah. Jadi ya abis gue jalanin banyak misi, geng kita Grove Street ini tuh mulai balik jadi geng kuat lagi. Gue bahkan berhasil bikin aliansi antara Grove Street sama geng Varios. Dan kepala geng ini tuh namanya Cesar, dia pacarnya Kendall adik kita. Dan si Sweet yang awalnya gak demen sama gue, ngelihat gue ngebantu-bantu bikin geng kita jadi kuat lagi, dia akhirnya seneng lagi gitu sama gue. Dan suatu hari dia kayak ngumpulin semua anggota geng kita kan. Dia kayak ngerencanain mau dor-doran gitu sama geng Balas, geng rival terbesar kita, buat ngerebut Los Santos. Dan gue sebagai anggota geng dan saudara yang setia, ya ikutlah. Cuman abis selesai meeting, tiba-tiba gue ditelepon sama Cesar, pacar adik gue, dan gue disuruh datang ke lokasi dia. Gue
awalnya nggak mau ya, soalnya ya kan kita lagi siap-siap, jadi ya kan kayak nggak ada waktu aja gitu. Tapi dia bilang ini tuh kayak penting dan urgen banget, jadi ya udah ya. Sampai di tempatnya Caesar, gue disuruh sembunyi, diem dan fokus ke depan sama dia. Dan awalnya cuma Siapa yang paling kalian susahin? dan gue mikir kayak ya oke, Terus di komentar. game balas terus ya kenapa gitu, ini kan wilayah mereka. Tapi abis itu muncul Big Smoke, Ryder sama polisi bejat yang ada di awal video tadi. Dan ternyata mereka tuh udah berkhianat dan kong kali kongan sama Balas dan polisi bejat tadi buat ngejebak gua sama Sweet. Gua kaget, kelewat kaget. Gua nggak expect banget ini sumpah. Padahal Ryder sama Big Smoke tuh itu kayak dua karakter paling favorit gua gitu. Dan abis tahu ini gak pakai lama gua suruh Caesar buat bawa Candle ke tempat yang aman, dan gua langsung ngebut ke tempatnya Sweet. Lembut di popokmu. Tenang, ada Sweetie. Mujinya kentang bergelombang, selalu jadi pilihan kita. Cinta tuh, life is never flat. Dan ternyata bener aja, Sweet ini dijebak. Dia tuh udah luka parah dan dikerumunin sama Balas dan polisi. Dia langsung nyuruh gua buat kabur. Tapi tidak, justru inilah momen karakter utama gua. 1 lawan 1, rakyat kecil melawan penguasa. Disinilah gua akan membuktikan kemampuan gua. Tidak Sweet, maaf, aku tidak akan lari. Kau tonton saja saudara gua akan kubantai mereka. Jadi habis gua kalah dan ditangkap polisi, gua dibawa ke tengah-tengah gunung sama polisi bejat tadi yang namanya Penny. Dia bilang gua gak bakal dimasukin penjara sama dia, soalnya dia pengen gua kerja sama dia buat ngelakuin kerjaan kotor dia lah. Cih, tidak akan. Oh ya, by the way, si Sweet kita tangkap, dan kalau lu nggak terima kerjaan dari kita, bakal kita kritikin sampai dia pindah alam. Cih, baiklah. Oh, sama geng lu Grove Street udah kita bubarin, dan lu nggak boleh datang ke Los Santos lagi. Maksud? Jadi ya, sekarang gua terdampar di tengah-tengah pegunungan. Geng gua udah bubar, temen gua sendiri mengkhianatin gua. Hancur sudah hidup saya. Tapi untung aja gua inget quotes orang bijak, ketika hidup lu lagi ada di bawah. Ya udah sih, Justin. Jadi ya untungnya si Caesar sama Kendall itu aman, dan si Caesar kontak gua kalau dia punya saudara yang tinggal di daerah gunung sini, dan gue dikasih alamatnya. Dan ya daripada gue nggak punya tempat tidur kan ya. Tapi pas gua samperin, ternyata saudarinya Caesar ini itu cewek yang namanya Catalina. Dan nih cewek tuh kurang stabil. Kalau cewek biasa mensnya itu 30 hari sekali, dia tuh kayaknya 30 menit sekali gitu. Kayak dia marah-marah terus kalau ngomong teriak-teriak, chill. Kalau kata orang Indo tuh santuy gitu, neng, santuy. Selama gue bareng dia, gue ngebantuin dia nge-haze tempat-tempat random aja gitu, dan gue kayak dipaksa ngebantuin polisi bejat tadi juga ya. Dan ternyata dia tuh punya bisnis jualan obat-obatan yang gak bisa kalian beli di apotek ya. Gue jujur kesel banget sama nih polisi, Ryder sama Big Smoke, cuman ya sekarang ya gue lagi nggak bisa ngapa-ngapain lah ya. Cuman gak lama kemudian si Catalina ini ngajakin gue ikut balapan kan, dan salah satu orang yang ikut balapannya itu tuh kepala mafia Cina di kota San Fierro, namanya Uzi. Dia nantang gue kalau seandainya gue menang balapan sama dia, itu dia bakal ngasih gue garasi di kota San Fierro. Dan wow gitu ya, dapat garasi. Tapi ya jujur aja ya, motivasi terbesar gue tuh bukan dapat garasi di kota sebelah, tapi ya supaya gue nggak usah hidup bareng makhluk itu. Cuman masalahnya misi balapan itu salah satu misi yang gue paling benci dulu. Sama kayak misi kereta tadi ya, itu misi gue ngulang terus. Soalnya rasanya tuh kayak si Uzi ini tuh pakai F1 dan gue tuh pakai bom car, tau gak? Gak adil banget mobilnya. Terus mana ada pakai dikejar sama polisi juga kan sambil balapan di misinya. Tapi ya setelah nyoba berkali-kali, akhirnya menang juga. Dan si Uzi ini beneran dia ngasih kita garasi habis menang. Dan gue akhirnya bisa pindah ke San Fierro dan gak usah tinggal di gunung bareng nenek lampir lagi. Jadi sampai di San Fierro, garasi yang tadi gue jadiin tempat bisnis, Kendall sama Caesar pindah kemari karena lebih aman. Terus karena gue ada koneksi sama bos mafia Cina tadi, setelah gue ngebantu dia nyelesain beberapa hal, gue dikasih bagian dari bisnis dia juga. Polisi bejatnya juga udah gak bisa terlalu ngusik kita lagi ya. Dan meskipun kita belum bisa balik ke Los Santos lagi, sekarang hidup kita udah jauh lebih bagus lah. Tapi gak lama gue tinggal di San Fierro ini, gue dapet kabar kalau Ryder, orang yang udah ngehianatin Grove Street, ngehianatin Sweet, ngehianatin gua, lagi ada di kota ini. Jadi ya gue sebagai temen yang baik pengen bertamu lah, mau reuni, kangen udah lama. Gue sama Caesar samperin tempat dia, dan abis dor-doran sengit banget dia kalah. Terus dia nyoba kabur ke laut pakai kapal gitu ya, tapi gue kejar, dan akhirnya gue
gua berhasil ngalahin satu orang yang udah ngehianatin geng Grove Street ini. Dan sekarang tinggal Big Smoke. Abis gua ngalahin Ryder, gua dikontak sama orang namanya Toreno. Dan ternyata dia tuh kayak agen FBI. Dan setelah dia ngeliat gua ngalahin Ryder, dia tertarik buat kerja sama gua. Dan dia tahu kalau si Tenpenny ini tuh polisi bejat. Dan dia bisa ngebantuin gua ngebebasin Sweet. Dan bikin gua bisa balik lagi ke Los Santos kalau gua mau ngebantuin dia. Dan gua pengen itu semua. Oke, Toreno, lu orang butuh bantuan apa? Gampang sih. Cuman bantuan kecil aja. Kalau kalian pernah main GTA Kayak 5 ini nggak? tuh anak SD baru Gamenya lulus yang kuliah juga mulai bisa. kita Sandes atau kita yang Oke. like Jadi dan komentar gua di bawah ya pengen guys. lu buat nyuri jet tempur dari markas Kata aku militer sih dan tapi terbangin tuh jet tempur ke Indonesia tengah-tengah gak laut usah buat hancurin kapal podcast tempur mata-mata negara lain. sih. Jadi abis ngelakuin itu semua, Toreno pegang kata-katanya dan si Sweet dibebasin dari penjara. Kebejatannya si Tenpenny juga udah diungkapin ke publik dan sekarang dia jadi buronan lah. Dan sekarang kita bisa balik lagi ke kota utama kita, Los Santos. Balik di Los Santos, gua akhirnya bisa jemput si Sweet lagi setelah lama banget gak ketemu. Dan pas gua ketemu dia, gua langsung ceritain semua yang terjadi. Geng kita udah hancur, dibubarin, dan sekarang semua Los Santos punya balas. Tapi nggak apa-apa, santuy. Karena sekarang gue punya bisnis di San Fierro, gue punya koneksi sama mafia Cina. Pokoknya duit udah gampang lah sekarang. Mending kita pindah aja dari Los Santos sekalian, let's go lah. Tapi si Sweet ini bukannya seneng karena sekarang kita udah punya duit, punya kuasa. Dia malah marah karena menurut dia, gue itu ngelakuin hal yang sama aja kayak 5 tahun yang lalu. Gue ninggalin mereka lagi. Dia bilang, gue gak ada bedanya sama Big Smoke. Gue ninggalin keluarga dan geng kita buat duit gitu. Dan gue aja bahkan udah, gue masih belum ketemu siapa orang yang kill emak. Ya, Jadi ya, udah, gue cepet coba bantu Sweet lagi. Kali ini kita mulai dari awal. Kita mulai dari daerah rumah kita yang lama yang sekarang udah jadi wilayah geng Bales. Terus sedikit demi sedikit gue coba connect lagi ke teman-teman lama yang masih setia sama Grove Street dan gue mulai ngelawan Bales lagi. Dan setelah berhasil ngerebut beberapa wilayah dari Bales dan ngalahin beberapa petinggi mereka, gue akhirnya dapat lokasinya Big Smoke. Dan inilah saatnya gue sama Sweet datang ke tempat bangunan markasnya Big Smoke. Awalnya Sweet pengen ikut juga, tapi gue gak ngebiarin dia. Udah, kali ini gue aja yang urus bro. Percayalah, percaya. Kapan sih gue pernah gagal? Contohnya jelek. Udah gue mau pergi dulu ya, bye-bye. Pengen hilangin masalahnya guys. Kalau ya pengen hilangin. Sampai di dalam, disitulah gue ngeliat si gendut gay Big Smoke. Dia udah nungguin gue, dia udah pakai armor dan siap tempur. Gua tembak dia tembak gua. Kita berdua saling tuker-tukeran peluru. Tapi tembakan gua jauh lebih akurat daripada dia. Dan gua masih ingat dari dulu pas ngejar kereta ini orang emang gak berubah sama sekali. Aimnya burik dahsyat. Armor dia sedikit demi sedikit makin rusak. Dan perlahan tapi pasti gua pun berhasil ngalahin orang pengkhianat Grove Street yang terakhir. Dan sebelum dia pindah ke Isekai untuk bertemu waifunya, gua tanya ke dia, siapa yang ngekill emak gua? Dan dia pun akhirnya mengakui, Tenpenny. Tenpenny yang first blood. Tenpenny, kau polisi Tapi gua nggak usah pergi jauh untuk cari Tenpenny, karena gak lama kemudian gua ditodong sama Tenpenny dari belakang. Hoho, Tenpenny, kau pikir kau bisa mengalahkanku seperti ini? Hohoho, CJ, jelas kau sudah tidak bisa lari lagi. Hohoho, Tenpenny, jelas sekali kau belum mengetahui teknik rahasia. Dapat tuh? Oh, jadi habis gue kabur dari dia, karena dia juga buronan sekarang, dia juga kabur dari situ habis ngambilin duitnya Big Smoke. Dia kabur pakai truk pemadam kebakaran, tapi si Sweet gak pengen dia kabur, jadi ya kita ngejar dia keliling Los Santos gitu. Terus karena skill nyetir dia kayak SpongeBob, akhirnya dia nabrak, jatuh dari jembatan dan berubah jadi pupuk tanaman. Dan akhirnya semua musuh kita kalah. Sekarang gue bisa balik ngurusin Grove Street dan bisnis gue. Dan ya begitulah salah satu game paling favorit gue, GTA San Andreas. Dan tinggal satu misi lagi yang harus gue kerjain nih, ngejar huruf M. Let's go. Oke, ini gue ngomong end card, gak pakai script. Gue pas lagi nge-record end cardnya sih gue lagi ngedit ya. Ini gue ambil ada mie instan depan gue baru ngerebus tadi sekali gue belum makan. Jam 8 pagi tanggal 10 nih. Aduh, gila. Maaf banget sumpah, gua
Nge-uploadnya gue nggak nyangka bisa selama ini bikin videonya, dan ini tuh bener-bener video terberat yang pernah gue bikin. Background barunya banyak banget, karakter yang mesti gue gambar banyak banget, dan karena apa? Karena gue pakai karakter CJ, gue mesti gambar karakternya pakai kaos juga kan, asisten gue mesti gambarnya kayak gitu, jadi ya lama gitu bikinnya. Sorry banget, video depan harusnya sih lebih cepet ya. Mohon maaf, dan gue nggak bisa banyak ngomong juga soalnya bibir gue lagi sariawan dan aduh.